Halo teman-teman semua, kembali lagi di Bisik Bincang Asik dengan bintang tamu yang spesial. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Bro. Dan kali ini saya nggak ketinggalan bersama asisten baru saya. Ini baru banget rekrut. Kita sambut asisten saya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Mbak A sebagai asisten dari host Bro A. Ya. Jadi inilah Pobasis Podcast bareng anak OSIS. Nah, ini dia. Kita udah bersama para bintang tamu spesial kita dari anak-anak OSIS SMA Negeri 1 Binaan. Bagaimana kabarnya Mbak Mas? Alhamdulillah baik Mas. Iya, terima kasih ya udah datang di Bisik kali ini. Nah, sekarang kita mau bicara apa sih itu tentang mereka yang selama ini saking sibuknya mengurus OSIS ya, atau bisa kita sebut dengan para pekerja di sekolah. keras, Ya, ya, pekerja betul keras banget. sekali. Ya, langsung aja kita mau tanya-tanya. Sebelum itu boleh saya minta perkenalan dulu. Oh iya, ternyata di sini itu ada ketua OSIS-nya ya. Yes. Boleh Langsung perkenalkan kepada dulu. anggota intinya ya teman-teman. Iya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Gavalia Suja selaku Ketua OSIS periode 2023-2024. Ya. Sementara di Sampingnya. Perkenalkan nama saya Mita Putri Windiarti selaku Sekretaris 1 periode 2023-2024. Wah, berarti ini ketua dan sekretarisnya ya. Wakilnya mungkin lagi halangan untuk hadir karena wakilnya lebih sibuk dari ketuanya. Iya. Yes. Clue ya, clue. Iya, clue. Baiklah. Baiklah, kita langsung aja ya. Aku mau tanya nih. Bagaimana sih perasaan Mbak Mas setelah keterima jadi OSIS dan mendapat amanah langsung jadi ketua dan sekretaris ini? Wah, kalau untuk rasa yang pertama dirasa ya pastinya senang karena itu udah jadi keinginan kita dari awal. Wuss, keren ya. Biasanya kalau ketua itu bahunya kuat. Iya, ya. kita lihat baunya kan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita pelembek ya. Insya Allah kuat Mas. Oh iya. Oke. Iya. Mbak Sekretaris gimana nih? Perasaannya setelah terpilih menjadi sekretaris itu kan sekretaris ini kan sibuk ya surat-surat sebelumnya Ketik-ketik ya. Iya, Apa betul. jadinya udah mode banget ya. Nah. Slay. Tentunya itu senang. Ada sedikit terkejut karena nggak nyangka keterima di OSIS. Oke, berarti seneng ya. Iya, Banyak orang yang menganggap bahwasanya masuk OSIS itu adalah apa? Sangat itu ya, kelelahan Iya, ya. kelelahan. Soalnya banyak kegiatan. Iya Dari sih, pandangan siswa biasa kan OSIS ini selalu banyak bekerja ya. Iya. Ini motivasi kalian gabung OSIS apa nih? Apa karena pengen kerja? Karena untuk mengisi waktu luang aja sih daripada nganggur-nganggur di kelas tidur-tiduran terus pas kampus nggak ada kegiatan ya kita join OSIS kayak untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan, menambah Yes. pengalaman dan lain sebagainya karena dengan bergabung OSIS itu menjadi apa ya peluang luas untuk kita menjalar ke bidang-bidang yang lain karena dengan adanya OSIS kita juga akan menggandeng berbagai elemen yang ada di sekolah jadi kita bisa bergabung dengan yang lainnya juga jadi ya untuk membuka peluang diri kita aja sih. Wah. Dan menambah teman juga. Iya. Wah, Oke, keren berarti ya. Mungkin kepada para penonton siswa-siswa yang gabut di sekolah bisa join OSIS ya. Apa mungkin ya. Mbak asisten mau join OSIS? Sudah gulung tikar kalau saya. Oke. Oke. Langsung ya. Mungkin kan selama ini di OSIS mesti nggak mungkin kan kalian nggak merasa kayak capek, pasti ada capeknya ya. Nah sekarang susah senengnya di OSIS itu apa? Ya, yang pertama yang pasti kita jelasin itu tentang susah apa senangnya dulu ini, Mas. Ya kita lihat ke susah dulu, paling susah ya senang. karena Ya, biasanya kan bersusah-susah dahulu, bersenang-senang berenang-renang kemudian. Kembali. Oh kembali. Pokoknya yang susahnya itu dari kita ya, dari kita sendiri. Yang pertama yang paling jelas ya tuntutan dari teman-temannya lain sih, Mas. Kayak anak-anak yang lain itu pengen menuntutnya kayak kita dari OSIS itu membuat acara atau agenda yang asik. Sementara seperti yang kita ketahui bersama di provinsi kita di provinsi Jawa Tengah ini dengan sistem sekolah yang tidak ada bayaran atau no pungutan ini menyebabkan sarana dan prasarana serta perlengkapan untuk mengadakan suatu event itu kurang Mas. Jadi kita itu kalau mau mengadakan event besar juga harus
mendapatkan sponsor atau bantuan dari pihak lain. Seperti yang Mas Alan sudah alami sebagai mantan ketua juga kan. Wah. Oh, bukan. Enggak. Plot twist ya teman-teman bahwa host Pak Bro A ini ternyata adalah mantan ketua Enggak. OSIS. Itu semuanya benar sih. Oke. Iya. Yang Mas alami kan seperti yang pertama ya. Dulu pas GKS pertama kan kegiatannya itu meriah banget ya Mas. Terus pas GKS yang kemarin yang masa terakhir jabatannya Mas A, itu kan pada yang adik-adik yang kelas 10 yang baru masuk pada bingung kayak kok nggak kayak kemarin gitu kan ya Mas ya, soalnya beda banget. Berarti itu karena mungkin ya beda tahun lah ya. Apakah karena beda gitu. tangan? Iya, ya nggak mungkin beda tangan ya. Ya itu sama aja. Dan membeda-bedakan, nggak baik. Terus itu udah itu kan susahnya. Kita kan belum senangnya ya. Masa nggak ada senangnya? Betul banget. Senangnya apa? Nggak senang. Ya udah. Belum dijawab. Oh iya. Senangnya yang pertama itu jelas. Foya-foya. Bukan gitu. Foya dari mana foya? Oh iya. Yang pertama yang jelas senangnya itu kita mendapatkan relasi yang lebih luas lagi sih Mas. Kayak kita awalnya hanya mengenal teman-teman dari satu kelas, terus juga karena dari OSIS ini menyatu dari beberapa kelas dan semua kelas itu ada perwakilan anggotanya, jadi kita dapat mengenal dari sisi perwakilan kelas dan dari satu anak itu kita juga bisa mengenal teman-teman dari anak itu, jadi relasi kita menjadi lebih luas lagi dan kita juga jadi tidak canggung dengan teman-teman yang lain Mas, jadi kita akan mendapatkan suatu manfaat yang sangat besar. Oh jadi gitu ya. Wah berarti sangat-sangat besar banget ini ya perjuangannya dari tadi susah senengnya berarti sangat menginspirasi juga ya. Tapi tadi senengnya kurang nih. Belum ada banyak senengnya, masih belum imbang sama susahnya. Mungkin karena apa ya, baru periode awal kan ya. Ini kan baru akhir tahun ya. Berarti 3 bulan ya? Iya. 3 bulan berarti ya. Kalau periode awal kan masih kayak ngeraba-raba sih Mas. Jadinya ya kita jadi masih belum punya pengalaman, jadi masih banyak masalah ketika kita ada apa-apa, kita kalau ngehandle-nya masih belum bisa cekatan begitu Mas. Masih butuh berlatih. Masih butuh adaptasi, berlatih lagi supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi dan supaya pengalaman menyenangkannya juga akan lebih banyak lagi kedepannya. Ya saya doakan semoga ada. Kalau ada. Baiklah. Ada dong. Biasanya kan tadi menyinggung masalah classmate nih, lomba-lomba kan. Kan OSIS itu kan identik menjadi panitia lomba, bener nggak? Nah, itu pasti ada susah senengnya jadi panitia. Nih, kira-kira susahnya apa nih? Susahnya yang pertama jelas banyak protes. Protesnya itu maksudnya dari OSISnya sendiri atau dari siswa-siswa yang maksudnya kayak dibilang kurang ajar, nggak kurang ajar, dibilang nggak ajar ya kurang ajar gitu. Iya. Ya, pertamanya dari permasalahannya itu jelas dari para siswa-siswa yang lain, karena mereka juga yang namanya siswa di suatu sekolah pasti mempunyai keinginan, nah kayak keinginan yang sama dengan misal mereka lihat kayak di sekolahin, wah di sekolahin kayak gini, kita kayak gini juga dong, pengen, ya udah pasti pengen. Tapi kan dari yang namanya OSIS itu kan organisasi di sekolah itu juga udah pasti ada yang di atas kita, yaitu ada guru, ada waka seperti kesiswaan atau seperti kepala sekolah. Jadi untuk kita mengadakan suatu event, kita juga memerlukan persetujuan dari mereka. Jadi nggak seenaknya kita ngadain. Jadi ya mungkin kalau masih mengecewakan bagi teman-teman, ya harap dimaklumi karena di sekolah kita juga perlu yang namanya persetujuan dari pihak yang lainnya. Jadi OSIS ini hanya sekedar kayak menjalankan lah. Kalau untuk menyelenggarakan itu dari OSIS juga, tapi untuk persetujuan boleh atau tidaknya diselenggarakan itu dari kesiswaan dan dari kepala sekolah Mas. Jadi ya kita ya bisa dibilang terima-terima aja kalau itu, tapi kita juga akan mengusahakan untuk mengusulkan apa yang diberikan oleh teman-teman yang lain gitu Mas. Itu dengerin tuh. Oh, hatinya kuat baja untuk menerima caci maki ya, kebal banget. Aduh. Oke, tadi kan udah susahnya, senengnya ada. Senengnya yang pertama ya jelas dari OSIS, kita ketika menjadi panitia, kita kayak merasa harus mempunyai jiwa untuk mengayomi teman-teman yang lain. Kita sebagai OSIS itu menjadi kayak motor yang menggerakkan suatu
event supaya berjalan dengan lancar. Yang kesenangannya juga kita mendapatkan pengalaman yang banyak untuk mengatur sesuatu. Misal kita mendapatkan kayak masukan dari orang-orang, karena masukan itu dibutuhkan oleh kita, kayak kritik dan saran dari teman-teman itu sangat kita butuhkan, Mas. Kalau mereka hanya bisa untuk ngejudge tanpa adanya kritik dan saran, kita bukannya akan menjadi bangun supaya menjadi lebih baik lagi, yang ada malah kita akan menjadi takut untuk mencoba lah, Mas. Jadi kita juga membutuhkan kritik dan saran dari teman-teman ya. Jadi itu. Oke. Kalau aku mau cerita juga nih, jadi dulu tuh waktu aku juga jadi anggota OSIS. Ketua OSISnya siapa ya? dulu kayaknya nggak ada ketua OSIS. Nggak ada. Ya, anggap aja dulu nggak ada ketua OSIS. Dulu paling senengnya itu saat udah jam istirahat, kayak terima snack. Nah, bener nggak nih, kan udah capek-capek terus terima snack gitu. Konsumsi. Bener banget. Ini ada nggak konsumsi favorit kalian nih? Ayam geprek. Wah, yang bersifat mengenyangkan berarti ya sukanya. Oke. Kamu dulu dapat konsumsi nggak? Dulu tuh ketemuannya nggak? Hanya nggak peka ya? Ya ampun. Anggotanya Iya. Memalukan banget gak sih? Ya ampun. Iya, ketua OSIS yang Udah dulu. ngechat. Bukan yang di depanku, bukan. Oh, di depanmu. Oh, makan. Oh ya, jangan lupa ya, ini adalah karya dari anak-anak SMA Negeri 1 Binangun. Ini lihat, ini kayak replika makanannya itu sangat bagus. Cupinya terbang ya, Mas? Betul. Ini tuh karya dari anak-anak kelas 12 kalau nggak salah, dan ini tuh atas bimbingan dari Ibu Siti Masito. Itu guru the best ya, sangat membangun kreativitas. Nah, juga siswa. ini juga dari buatan siswa ya. Wah, iya, betul Nah, sekali. Nah, jadi ornamen-ornamen di sini itu 80%-nya buatan siswa ya. Betul. Ini no fact teman-teman. Jadi Sangat kreatif. bener kreatif sekali. Jadi ini sangat di luar untuk kita berekspor gitu ya. Betul Karena dengan fasilitas yang ada kita juga bisa menciptakan sebuah karya yang sangat unik gitu ya. Betul. Kita kembali lagi. Mungkin saya mau tanya nih, keuntungannya ikut OSIS itu apa sih buat Mbak sama Mas? Tentunya dapat pengalaman lebih ya. Kayak misal ketika kita menjadi panitia, jadi kita tahu ketika mengayomi semua banyak orang dari siswa kelas 10 sampai kelas 12, kita tahu pengalaman itu yang bisa dibilang siswa lain mungkin nggak bisa ngerasain itu. Nah, yang kedua yang sudah dibilang sama Mas Dafa, yaitu dapat teman lebih banyak. Seperti dari saya kan paling kenal dari kelas, teman-teman kelas. Tapi setelah masuk OSIS, saya awas jatuh. Nah, jadi kan setelah kita bahas-bahas tadi nih, mungkin ada nggak sih keuntungan ikut OSIS dari Mbak Mas? ada dong. Boleh disebutin kan? Boleh, mau boleh banyak, sekali. boleh. Keuntungan buat saya itu tambah pengalaman. Ketika aku jadi panitia sebuah lomba, aku ngerasain kayak, wah gini ya rasanya jadi panitia sebuah lomba, di mana siswa-siswa lain enggak mesti bisa ngerasain hal itu. Terus yang kedua itu dapat banyak teman, karena kayak siswa lain mungkin dapat teman cuman di dalam satu kelas itu atau yang lain. Nah, tapi buat aku dapat teman di OSIS itu dari berbagai kelas, karena di OSIS itu nggak cuman dari satu kelas, gabungan dari kelas 11 dan 10 itu. Mungkin dari Masnya mau menambahkan ada keuntungan lain nggak selain kita bisa merasakan apa yang tidak dirasakan oleh siswa lain? Mungkin dari Masnya ada tambahan lagi terkait dengan keuntungan. Mesti banyak lah benefit masuk OSIS. Ya jelas banyak banget Mas. Yang pertama kita itu jadi apa ya, kesannya itu kita jadi lebih dikenal oleh banyak orang. Nah jadi kalau kita membutuhkan bantuan dari orang lain, misal kita membutuhkan kayak, misalkan kita namanya OSIS kan pasti perlu yang namanya bantuan dari ekstrakurikuler lain Mas tentunya. Misal kayak kita jadi mengenal anak dari organisasi ini, organisasi itu, jadi kita bisa menjalankan sebuah kerjasama yang akan menimbulkan benefit-benefit atau manfaat bagi sekolah kita ini dan memajukan sekolah ini bersama-sama dengan mereka Mas. Terus
yang keuntungan yang lainnya ya kayak pas kita jadi panitia classmate seperti yang Mbak Mita katakan tadi, kita juga jadi mengetahui kayak karakter-karakter dari teman-teman kita loh Mas. Kayak anak ini yang kelihatannya seperti itu, tapi pas itu kan kalau classmate kan yang namanya jiwa kompetitifnya keluar, pasti mereka akan kayak apa ya, berambisi loh Mas, kayak bersungguh-sungguh. Jadi karakter mereka ketika berkompetisi itu jadi kelihatan. Terus juga kita jadi bisa menggali bakat loh Mas, jadi menggali bakat dari teman-temannya lain. Misal kayak kalau di classmate kan kebanyakan itu non akademik ya Mas, di luar pelajaran. Nah kan ada siswa yang di akademiknya mungkin kurang baik atau lemah, terus tapi di non akademik jadi bagus, itu bisa apa ya, menjadi sumber daya manusia yang bagus di sekolah kita ini Mas. Jadi mereka juga bisa mewakili sekolah kita dalam ajang-ajang yang lain seperti itu Mas. Jadi sama kita mencari minat dan bakat. Iya, menggali minat dan bakat dan siswa itu Mas, itu juga masuk dari salah satu misi yang kita buat, yaitu menggali minat dan bakat siswa melalui event-event yang menyenangkan Mas. Seperti itu. Oke. Boleh di-spill nggak nih event-event yang paling menyenangkan yang pernah dilaksanakan? Ya mungkin karena baru ya apalah gitu, yang paling baru dan paling seru. Yang paling menyenangkan sejauh ini mungkin pas buat sekolah kita. Apa aja tuh? Di situ ada lomba-lomba seperti lomba-lomba PBB. Nah, di lomba PBB itu kan sekolah kita kan SMA. Basicnya itu nggak ada kayak di sekolah-sekolah yang lain. Mungkin kayak pembimbingannya lain-lain, kita jadi mendapatkan pengalaman dari lomba PBB tersebut. Nah, terus mungkin seharusnya di bulan Desember kemarin, kita itu ada classmeet. Akan tetapi dari pihak kesiswaan menginginkan adanya diadakan LDK. Karena itu juga menindaklanjuti dari supaya di sekolah kita itu kedisiplinannya tidak kalah dari sekolah-sekolah lain Mas. Seperti itu mungkin dari pihak kesiswaan menginginkan siswa-siswa yang berkarakter mandiri dan disiplin untuk menjaga kestabilan di sekolah kita ini Mas. Jadi mungkin banyak teman-teman yang kecewa karena di bulan kemarin tidak ada classmeet, diganti LDK. Mungkin di semester selanjutnya akan ada lebih banyak event-event yang menarik Mas. Insya Allah kita akan jalankan, dan kita membutuhkan juga bantuan dari teman-teman untuk support kami selalu untuk menjalankan event-event yang lebih berkualitas lagi. Kita tunggu janjinya ya. Kemarin itu cuma kayak wah nggak ada classmeet ya. Jarang-jarang dan ada LDKS latihan dasar kepemimpinan. SMA kok LDK gitu. Tidak boleh begitu ya, karena tidak ada perbedaan antar sekolah. Oke. Tapi sebentar dulu nih, biasanya kan kita menunggu classmeet kan, pasti yang tentunya itu yang ditunggu hadiahnya. Nah, semakin bagus hadiahnya, biasanya semakin menggiurkan dan semakin bersemangat. Tapi tidak untuk kelasku sih. Oh iya, kelas kita berbeda ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Iya, mungkin ada nggak ini apa ya, kayak perbedaan antara anak-anak OSIS dengan para siswa yang biasa gitu. Ada nggak sih perbedaannya? Kan sama-sama nih, kita sama-sama belajar sama-sama di SMA 1 Binangun, sama-sama dapat guru yang sama seragamnya sama ya, tidak dibedakan. Terus ada katanya juga, saya pernah dengar itu katanya itu semua siswa adalah anggota OSIS selama mereka memakai yang namanya seragam OSIS. Dan saya pun masih jadi OSIS sekarang karena belum lulus. Baiklah. Apa sih bedanya itu? Coba Mbak Mas jelasin. Nah, yang paling jelas adalah anggota OSIS juga siswa, tapi siswa belum tentu jadi anggota OSIS Mas. Jadi mereka yang namanya anggota OSIS juga termasuk jadi siswa. Mereka yang namanya seluruh siswa itu mendapatkan hak dan pendidikan yang merata. Terus bagi OSIS itu yang perbedaannya, bagi OSIS itu adalah itu Mas, yang paling jelas mereka itu berorganisasi dan untuk menjalankan suatu kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Nah, seperti itu ya. Berarti terakhir nih, cara mengejar ketertinggalan pelajaran. Kan anak OSIS mesti sering nih kayak disband ke sini, disband ke situ, kayak udah kayak menteri ya, disband. Jadi kadang guru di kelas tuh udah kayak ini siapa yang nggak hadir OSIS izin tuh udah kayak hal biasa. Iya, udah ada tinggal dicelentang-celentang ya. Betul sekali. Jadi tips-tips nih cara biar nggak ketinggalan pelajaran, biar sama kayak teman-teman yang lain, dan juga harusnya anak OSIS juga harus berprestasi enggak ya nggak sih? Betul sekali. Itu gimana? Minta bantuan teman. Jadi ketika kita ketinggalan, kan ada teman sebangku nih, tolong pelajaran yang tadi aku kirimin, aku mau belajar malamnya biar nggak ketinggalan. Jadi walaupun di siang hari itu kita ketinggalan, tapi kita bisa mengejar
mata belajar itu di malam hari. Jadi kita minta bantuan, minta tolong fotoin materi tadi mau tak belajarin malam ini. Wow, strong banget dia siang malam Kuat. pantang terus. Selalu siap sedia belajar dan membantu event-event yang menyenangkan. Karena seperti yang kita ketahui bersama pas awal-awalnya namanya LDK OSIS, yang menjadi OSIS itu dituntut juga jangan sampai ketinggalan dengan anak-anak yang lain, karena OSIS itu bisa dibilang jadi contoh dan teladan, karena kita itu juga pasti sering terlihat oleh teman-teman yang lain, karena kita juga menjadi ya seperti yang tadi saya bilang, kita sebagai motor atau penggerak, jadi kita sudah pasti banyak perannya dan mereka mungkin akan mencontoh kita jika kita mungkin nilainya jelek atau terkesan kayak kurang maksimal dalam belajar, mungkin juga akan mempengaruhi teman-teman kita seperti itu Mas. Jadi kita harus menjadi contoh yang baik juga bagi mereka. Oke. Sebentar nih, aku penasaran banget nih ya. Ini biasanya tuh anggota OSIS tuh bukan dicap sih, kayak notabene tuh anak-anak berprestasi dan pinter ya. Nah, ini kalau dari kalian setuju nggak sih kalau anak OSIS tuh harus berprestasi dan harus pinter, siap siaga? Kalau dari pendapat saya, anak OSIS harus pinter itu sebenarnya antara iya dan enggak. Karena pinter itu kan artinya kan luas, bisa dari pinter dalam akademik dan non akademik. Kalau pinter yang kita tahu pada umumnya itu pinter dalam hal akademik, dalam pelajaran. Tapi nggak seharusnya sih kayak OSIS itu harus pinter dalam pelajaran. Mungkin ada anggota OSIS lain yang mungkin berbakat dalam bidang olahraga, bidang seni, atau bidang-bidang yang lain seperti itu Mas. Jadi yang penting jadi anggota OSIS itu menambah pengalaman, menambah skill, dan juga itu untuk supaya kita itu lebih berkembang lagi Mas. Jadi jangan sampai dengan kita gabung OSIS kita jadi prestasi kita jadi menurun, atau kita jadi drop yang sebelumnya kita nilainya tinggi tiba-tiba jadi rendah. Itu jangan sampai seperti itu. Karena pada dasarnya yang paling penting di sekolah adalah sekolahnya belajarnya, bukan jadi anggota OSIS. Di anggota OSIS itu ibaratnya kayak sampingan atau juga tambahan. Oke, keren ya, keren banget ini Berarti anak-anak sesama OSIS ya. anggota OSIS itu saling melengkapi ya. Ya nggak melengkapi juga kan. Oh iya, baiklah kan siapa tahu ada yang nggak lengkap terus dilengkapi temennya gitu. Begitu. Kita udah masuk ke babak terakhir nih, kita masuk langsung aja kita ke in-game. Oke baik, sebentar. Kita ambil propertinya terlebih dahulu. Oke, bos. Nah, ini kertas sangat penting kepada kru, tolong ya kertasnya. Dikondisikan besok ya. Silakan satu-satu, dan ini spidolnya ada 2 warna. Sesuai warna favorit yang mana? Hijau. Baik, di segmen game kali ini kita akan coba tes Kompak kan ketua dan Sekretaris. Apakah mereka kompak sebagai anggota inti ya. Iya, semua. kalau intinya nggak kompak apalagi anggotanya aduh. Yuk saya jangan malu-maluin saya ya. Ada siapa ya? Mohon maaf. Oke, udah siap ya Mbak Mas? Jadi nanti ada pertanyaan, silakan dijawab dan jangan contek-contekan ya. Karena kalian sebagai contoh Tidak anggota menentukan DPR ya. yang baik. Iya. Maksud saya anggota OSIS yang baik. DPS Dewan Perwakilan Siswa mungkin. Sekolah. Sekolah. Boleh. Iya. Oke ya, siap pertanyaan pertama. Apa yang sudah pasti ada di ruang OSIS? Boleh benda atau benda mati atau benda hidup? Silakan. Ayo. Ayo, apa jawabannya? Kan ini banyak sekali benda-benda Iya, di ruang OSIS ya. mungkin ada Oksigen. satu aja kan harus satu nguji saja. kekompakan kalian. Iya, Kompak betul. ya. Mungkin kalau misal jawabannya nggak kompak berarti aduh. Ruang OSIS itu banyak Iya. macam-macam kayak kantong Doraemon berarti ya. Sangat sekali benda-benda apapun ditampung di ruang OSIS sebenarnya ya. Gajah juga masuk ke ruang OSIS. Baiklah. Oke, kita lihat jawab sudah siap? Oke, Siap. ditunjukkan kamera. 1, 1, 2, 3. Bendera. Ketuanya jawab bendera, wakilnya jawab komputer, sekretarisnya jawab komputer. Komputer. Wah, Ini- beda sekali. Mungkin karena ini sekretaris kan berada di komputer. Komputer. Ketua kan memperhatikan bendera. Gitu ya. Tapi ini dicoret loh yang bagian atas nih, yang bagian punyanya ketuanya. Iya apa tuh gue? Keramik. Keramik gue. Ya. Betul ya? Iya. Jadi di ruang OSIS memang ada keramik. Emang setuju. Ya teman-teman lihat keramiknya soalnya. Iya. Apa sebegitu susahnya sih kalian di ruang OSIS? Tembok ya seharusnya. Iya. Oke. Betul. Udah ya, pertanyaan 1 cukup seru ya, Seru, sangat oke. beda.
Kita lanjut ke pertanyaan Baiklah. kedua ya. Tanggal berapa Kalian dilantik? Wah, ini seharusnya Kalau sampai lupa, kebangetan. Wah, betul. Kasihan dulu. Sebagai yang melantik sakit hati. Oh, yes, aduh. Yang di depan saya. Pelantikannya ya Ya. Iya. dilantik Iya. Iya, terus. Iya. Tanggal berapa? Ayo mungkin pelantiknya ingin memberikan clue. bulan apa ya? Kalau lupa. Yang penting kayaknya itu pada siang hari sih kayaknya sih. Sudah pasti siang. Pagi. Oh, pagi ya. Lupa. Setelah upacara. Oh iya, ya. setelah Di dekat Gua nggak bisa upacara ya nggak sih? Setelah upacara. Ya baiklah. Tanggalnya. Tanggal. Ya, ayo. Tahunnya kan udah pada tanggal bulan. Ya. Kalau tahunnya sih jelas ya. 2023. Itu sangat-sangat. Ya, baiklah tidak usah diungkit lagi ya, Kak. Ayo tanggal berapa? Kayak aku juga lupa deh, aku gulung tikar OSIS tanggal berapa ya? Kamu gulung tikar. Emang pernah gelar tikar? Kayaknya pernah deh, Oh, pernah. 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 Waduh. Tanggal. Apakah sudah? Ayo mungkin digunakan telepatinya. Ya, Aduh. tambah gugup. Udah. Sudah. Ketuanya udah, harusnya sekretarisnya udah. Sedang menghitung. 1, 2, 3. 5 kali 5 berapa? 10? 25, woi. 5 kali 5. Tuh, iya, betul. Iya. Jadi sekarang kita membahas tanggal ya. Bukan berkali ya. Oh ya, udah lupa. Apakah sudah? Monggo Mbak, dinikmati. Oh iya, Sudah. Ya ini banyak sekali nih makanan-makanan dinikmati Mbak. keburu dingin. Keburu dingin nanti. Betul sekali. Sudah? Oke. Oke, 1, 3, 2, 1. Tunjukin ke kamera. 16 Juli, 16 September. Wah, sangat kontras banget nih ya. Berbeda. Waduh. Mungkin mereka dilantiknya berbeda. Ya, mungkin Dilantik OSIS. berarti nah tanggalnya bener kayaknya sih. Tanggalnya, bulannya Bulannya berapa kayaknya nih? kalau nggak salah itu mereka berbeda mungkin karena ketuanya dulu, sekretarisnya dulu dilantik, baru ketuanya, terus anggotanya Desember dilantik. Desember, jadi Waduh. susul-susulan Susul ya. Betul. Iya. Wah, ini gimana Mbak Mas? September apa Oktober ya? Ternyata yang benar adalah 16 Oktober 2023. Iya. Berarti besok saya jadi OSIS lagi ya. Langsung bersama pelantiknya. Oke, udah lah lupain 2 pertanyaan itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Berapa banyak anggota OSIS yang malas rapat? Wah. Sebentar Ada aja. berapa banyak Ada berapa banyak? yang malas ikut rapat? Nah, dulu angkatan kita rajin ya. Rajin banget. Sangat rajin Sampai kursi sekali. kosong yang dudukin. Kursi 1 dudukin 2 orang. Enggak. Oh enggak. Itu kursi kosong ya. Iya. Yang dudukin ya kosong sih. Oh, berarti kursinya itu masih misteri ya? Iya, karena takut di situ katanya. Orang magis. Baiklah. Berani lirik-lirikan? Aduh. Ini nggak boleh nyontoh ya. Iya. Tidak masuk nilai rapot, tenang saja. Iya. Apakah ada yang malas rapat? Oh ya, OSIS ada rapat ya? Nggak tahu. Ada. Ini nggak pernah deh. Ini nggak pernah. Oke, udah? Ya. Sudah. Oke, kita lihat ya. Oke, 3, 2, 1. Tunjukin ke kamera. Ada berapa? 3, 8. Oh, berarti langsung sebut angka ya? Iya. Wah, Wah, berarti emang nggak tahu OSIS itu ada beberapa anak yang jarang berangkat. Tak kirain bakalan nggak ada loh, jawabannya Iya, tidak betul, ada. tidak ada. Walah. ini kepada
kepada seluruh anggota OSIS SMA Negeri 1 Tolong ya, ini- yang nonton ya. Ini tolong ini, Nah. Sekre sama ketuanya udah jawab, ada 3 dan 8. Berarti semuanya adalah 38. Sudah dikode secara langsung. Iya. Oke. Harus rajin berangkat besok ya. Ingat itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan keempat ya. Siap. Siapa anggota OSIS yang paling gercep? Gerak cepat. Saat Saya tulis saya. Ini nggak boleh sombongan nih. tidak boleh begitu. Oh, Arif? Ya, langsung Mungkin. disebut namanya Kayaknya nih. kalau Arif saya itu pernah dengar makhluk astral namanya Arif. Tidak boleh nama Oh, shaming. iya. Tidak boleh nama shaming. Oh iya bisa jadi. Wah. Aku tidak ikut-ikutan ya. Oh iya. Saya tidak ikut-ikutan. Baik, oh. Iya nama. Satu aja kan? Nama satu. Aku boleh lebih dari satu. Ya Jangan boleh. sebut merek dong, jangan sebut merek. Nanti minder ya nggak disebut. Mungkin Iya. gini aja Mbak ya. Ini kan pertanyaan siapa anggota OSIS yang paling gercep? Mungkin inisial aja. Iya. Tapi jangan Arif ya. Atau Kalau Arif jangan. A sampai Z milih sendiri gitu Iya. inisialnya. Siapa ya? Baik, inisial itu hanya satu huruf ya, takutnya Iya. disebut. Mungkin A atau B atau C atau D atau saya boleh. Bro A. Inisial aja ya, inisial. Inisial aja. Mungkin kayak Mbak siapa atau Kak siapa atau Mas siapa gitu. Oke ya. Kita lihat ya guys. Oke. Kita lihat ya guys. Apakah Siapa mereka kali ini anggota kompak? OSIS yang paling gercep? Dulu angkatan kita sangat gercep sekali. Saya yang paling semuanya. gercep. Saya. Kamu tidak terlihat saat Iya sih, itu. saya transparan gitu ya. Betul sekali. Betul. Saya udah belum? Ini masih nulis ya, kayaknya masih kayaknya semuanya gercep saking bingungnya gitu ya. Benar. Waduh. Sudah? Ini dari Mas Ketua udah, apakah Ibu Sekrenya udah? Udah? Kita lihat ya. 3, 2, 1. Semuanya itu apa? Mayoritas. Semuanya. Berarti semuanya itu gercep-gercep Oh ya. enggak dong, enggak inisialnya dong. Oh, M inisial. A Y. Ini kan mayoritas ya, mungkin inisialnya tuh M F, oh. A Y. Oh, itu ya S ya. Oh ya. Gitu. Begitu. Emangnya ada ini sampai. Mita. Sekretarisnya tidak diakui. Wah, sangat. Cukup tahu Cukup ternyata. tahu ya. Cukup tahu. Jangan diambil hati, ambil jantungnya saja. Ingat itu. Harganya lebih mahal. Ya. Oke, berarti itu sangat mayoritas semuanya ya. Berarti semuanya itu gercep-gercep. Gak ada yang namanya inisial ya. Ini dari keempat pertanyaan yang paling mendekati sama. Iya. Ya kan mayoritas dan semuanya. Oke. Itu oke. kompak berarti satu ya. Iya, satu ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Namanya juga manusia. Iya, tidak harus kompak. ya. Berlarut-larut berpura-pura sempurna. Oke, pertanyaan kelima. Momen apa yang paling seru di OSIS pada saat festival siswa? Momen, kalian tuh kan Momen, jadi yes. panitia nih, apa yang paling seru tuh saat Iya, ngapain? mungkin momennya dapat sama sekretarisnya itu pas momen apa yang paling seru yang didapat semua anggotanya merasakan gitu loh. Iya, apa nih? Ya, Semua anggota ya, bukan dari saya sendiri apa dari saya sendiri. dari kamu boleh atau kan kalau kayak ini berdua lebih baik itu semuanya ya, semuanya kayak semua anggota itu dapat. Iya, gitu ya. ini ada segmen apa ini ngintip-ngintipan? Ini dia boleh intip-intipan ya karena ini mungkin karena pertanyaan 1 sampai 5 yang bener mungkin 1 ya. Kompak ya. Kompak banget ini. Nah, Oh iya. atau apa jangan-jangan nih saat Oke, sudah anggota OSIS ya mas. boleh seluruh anggota OSIS apa yang paling menyenangkan saat apa? Kayaknya semua Saat kalau sekretaris mungkin Oh. semua setuju. Wah, semua setuju nih. Kita lihat ya, apakah jawaban Mas Ketua dan Ibu Sekrenya sama? Kita lihat ya. 3, 2, 1. Apa ini? Mendapat snack, makan konsumsi. Konsumsi. Sama. Mereka seru banget. Aduh. sekali. Kompak banget ya. Kayaknya- Ini nih besok ya, kalian kan udah tak bilang ini makan konsumsi. Jadi besok itu kalian mintanya itu para anggota OSIS atau para pengurus OSIS itu mintanya kalau nggak Rocket Chicken, McD, dan lain sebagainya. Jangan sebut merek. Oh ya, nggak boleh ya. Tidak boleh. disponsori ya. Ya Iya. mohon maaf. Tapi yang penting itulah makan-makan ya. Iya. Biasa. Jangan lupa saya diundang besok ya. Wis. Diundangnya waktu lagi pembagian snack aja. Iya. ya? Iya. Sudah. Mau enaknya aja. Oke, kayaknya kita udah
sampai pada babak terakhir ini ya, Babak terakhir. udah sangat berbincang-bincang yang sangat panjang panjang. dari mulai A sampai Z. Kita udah sampai di penghujung acara Nah. dan saya terima kasih kepada Mas Dava dan Mbak Mita yang telah hadir pada podcast bisik kali Bisik ini. kali. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata saya atau mungkin asisten saya ini yang berobok dan lain sebagainya. Mohon maaf sekali Iya. ya. Wah, ternyata saya memiliki julukan nih ya. Ya, jadi mohon dimaafkan ya, mohon maaf lahir batin. Dan sampai ketemu lagi kita di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan Bisik Bincang Asik bersama Bersama di podcast SKS SMA Negeri 1 Negeri 1 Binangun. See you. Sampai jumpa teman.